Gerakan Pangan Murah atau GPM adalah program pemerintah guna memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Melalui kerjasama antara pemerintah, produsen pangan, GPM berupaya menekan harga pangan pasar seperti beras, gula, minyak, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Pemirsa, dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang menggelar Gerakan Pangan Murah yang berlangsung di Perumda Tugu Aneka Usaha Kota Malang. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, yang akan membuka kegiatan Gerakan Pangan Murah secara resmi. Nah, seperti apakah rangkaian kegiatannya, pemirsa? Berikut kami hadirkan liputan selengkapnya untuk Anda. Guna stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang menggelar Gerakan Pangan Murah di Perumda Tugu Aneka Usaha atau Tunas Kota Malang. Sejumlah stan UMKM yang menjual berbagai kebutuhan pokok, sembako, makanan, dan minuman siap meramaikan kegiatan Gerakan Pangan Murah ke-52 di Kota Malang ini. Pada kegiatan ini, hadir Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang didampingi oleh PJ Wali Kota Malang, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, dan Direktur Utama Perumda Tugu Aneka Usaha Kota Malang. Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau pameran Gerakan Pangan Murah untuk memastikan bahwa pasokan bahan pangan di Kota Malang dalam kondisi yang bagus, serta memastikan pergerakan dan harga bahan pangan di Kota Malang dalam kondisi yang stabil jelang Natal dan Tahun Baru. Dengan menyelenggarakan program-program subsidi dan distribusi pangan murah, Gerakan Pangan Murah berperan dalam memitigasi dampak kenaikan harga pangan, terutama di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. GPM bukan hanya sekedar solusi jangka pendek, tetapi juga berfokus pada pembangunan sistem pangan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, gerakan ini tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan di masa depan.
Pada sesi wawancara, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menyampaikan, pelaksanaan GPM di Kota Malang cukup menggambarkan bahwa pasokan bahan pangan di Kota Malang tidak terhambat. Dirinya pun menyarankan bahwa seharusnya GPM bisa digelar lebih rutin. Budi juga memastikan bahwa sepekan jelang Nataru ini pasokan bahan pangan dalam kondisi yang aman, salah satunya yakni minyak goreng. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan juga telah berkoordinasi dengan pihak produsen dan distributor. Sebenarnya rutin ya melakukan gerakan pangan ini. Ini kebetulan karena mau Natal, jadi mungkin lebih banyak masyarakat yang datang. Ya, tadi kami tanya bahwa ibu-ibu juga sangat antusias untuk membeli barang-barang kebutuhan Natal. Ya, jadi saya kira pasokan bagus di Malang ini relatif bagus ya, bagus agak-agak semua normal, semua sesuai dengan HET atau harga acuan. Ya, saya kira begitu ya. Terima kasih. Jadi kita sudah antisipasi, makanya ini salah satu cara ya agar harga stabil. Ini kan sudah sebentar lagi udah Natal kan ya. Kemarin kami sudah ketemu dengan produsen minyak ya, minyak kita, kemudian juga dengan sawit minyak goreng ya, para produsen sepakat dan siap untuk memasok barang-barang kebutuhan dalam rangka Nataru. Nah, ini kita buktikan di lapangan ternyata memang pasokan cukup dan harga tidak naik. Artinya kalau harga tidak naik berarti pasokan cukup dan kebutuhan masyarakat juga tercukupi. Ya, sudah sampai ke daerah-daerah, tetapi nanti kita evaluasi. Kalau misalnya memang diperlukan nggak ada masalah. Kan semua kebijakan bisa dievaluasi. Ya. Ini berjalan baik atau tidak? Ya, kalau misalnya ada kekurangan dan sebagainya, semua boleh dievaluasi. Baik. Ya. Minyak kita nggak kena kan? Iya, tapi kan sebenarnya kadang ada kadang enggak Pak kalau faktanya di pasar. Ya sebenarnya gini, kita itu ada namanya sistem SP2KB. Ya, jadi untuk memantau persediaan kebutuhan pokok di setiap daerah, kabupaten kota melalui dinas itu melaporkan ke kita dan kita bisa setiap hari bisa membuka lewat aplikasi yang ada. Itu ketahuan Bu, ketahuan mana yang nggak ada stok, mana yang mahal. Jadi kalau misalnya ketahuan, misalnya di Malang harganya lagi mahal, pasti itu stoknya berkurang, bisa jadi berkurang atau terjadi lonjakan pembeli sehingga stoknya tidak ada. Nah itu langsung kita antisipasi. Itu tiap hari, tiap pagi saya ngecek Bu, tiap pagi saya itu kan di monitornya ada di depan saya, tapi saya ngecek. Jadi sebenarnya ketahuan, ya, karena teman-teman di daerah di Malang atau di Malang itu kan mudah dihubungi. Dan selain itu teman-teman di daerah sebenarnya juga kalau misalnya terjadi lonjakan harga atau kelangkaan langsung koordinasi dan lapor kita. Jadi semua sudah diantisipasi. Mudah-mudahan sih nggak ada yang terlambat gitu. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tugu Aneka Usaha Kota Malang menyampaikan, target pelaksanaan gerakan pangan murah ini masyarakat tidak terbebani dengan kenaikan harga pangan pokok dan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Terima kasih Mbak. Jadi GPM merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan. Kami Perumda Tunas berpartisipasi untuk penyelenggaraan GPM dengan menyediakan harga pangan murah. Jadi mulai beras, minyak, gula, telur, tepung gitu ya, termasuk bawang merah, kita sediakan di bawah harga pasar. Artinya harga end user ya. Jadi kita jual harga kulaan plus margin sangat sedikit. Bahkan kalau perlu disubsidi karena ada subsidi dari dinas gitu ya. Ya kalau UMKM yang mengundang memang teman-teman dari dinas itu ada Poktan, kemudian ada UMKM, produsen makanan olahan baik dari ikan ataupun dari nabati gitu ya. Nah kami Perumda Tunas
memfasilitasi tempat, kemudian mensupport kegiatan dengan menyediakan bahan-bahan pangan itu tadi. Ya alhamdulillah tadi Pak Menteri juga wawancara mereka dan masyarakat happy gitu ya. Kalau bisa tiap hari kayak begini ya kan nggak mungkin tiap hari karena memang keterbatasan anggaran. Jadi BUMD ini didirikan salah satu tujuannya adalah pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan hanya semata-mata urusan profit ya, tetapi juga bagaimana kita menyediakan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ya targetnya masyarakat happy, masyarakat tidak terbebani dengan kenaikan harga karena seringkali harga itu naik secara drastis sehingga mengurangi daya beli masyarakat, terutama harga bahan pangan ya, beras, minyak, gula, ayam, bawang merah, cabai, itu yang fluktuatif sekali, tergantung dari musim, tergantung dari supply gitu ya. Nah itu target kita ya, bagaimana menyediakan bahan pangan ini dengan harga yang terjangkau. Ya harapannya pemerintah juga bekerja sama dengan kita untuk mengatur supply. Yang penting itu supply. Kalau demand itu bisa diprediksi. Demand di luar hari raya itu bisa diprediksi. Kalau hari raya pasti naik, nggak tahu. Kalau hari raya kan orang masaknya lebih banyak, ngumpul dengan keluarga gitu ya, sehingga demandnya naik. Selain itu juga dari sisi petaninya juga begitu. Jadi kalau misalnya musim hujan, nanam cabai itu berisiko untuk gagal gitu ya. Nah makanya pemerintah itu harus menyediakan greenhouse misalnya gitu ya, bekerja sama dengan entah BUMN, BUMD atau koperasi, difasilitasi greenhouse itu supaya cabai itu stabil dalam sisi supply-nya. Kalau supply-nya stabil, saya yakin harganya juga stabil. Baik pemirsa, kita masih di Gerakan Pangan Murah bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang yang berlangsung di Perumda Tugu Aneka Usaha Kota Malang. Nah, di sini pemirsa ada banyak sekali stand UMKM yang menjual berbagai sembako dengan harga murah. Kita buktikan sendiri, kira-kira apakah benar harganya lebih rendah di pasaran? Kita akan ke stand yang ada di sini dulu pemirsa. Selamat siang. Selamat siang. Luar biasa, ini dari mana Pak? Dari Kelurahan Kebonsari, Kelompok Tani Lestari. Luar biasa. Ini kalau lihat untuk produk-produknya di sini ada sayuran hidroponik, kemudian ada apa lagi ini Pak? Ini ada keripik bayam, kayak bayam Brasil. Jadi Baik. benar-benar olahan dari kebun kita. Baik, jadi membudidayakan tanaman sayuran hidroponik begitu ya. Kemudian juga diolah menjadi makanan. Luar biasa. Untuk tanamannya sendiri di sini ada apa aja Pak? Yang kita bawa saat ini ada sayur, ada selah, ini juga ada minuman yang kita olah dari tanaman kita juga. Baik, apa nih Pak kalau boleh tahu keunggulan dari sayuran hidroponik yang mungkin membedakan dari sayuran yang ada di pasaran? Sayur kita sayur sehat, kita tanpa pestisida. Jadi kita kembangkan di greenhouse. Jadi benar-benar tanpa kita semprot dengan pestisida. Makanya kita namakan sayur sehat. Karena sayur sehat dan ditanam dengan media tanam hidroponik, lebih mahal atau lebih murah Pak dibanding yang ada di pasaran? Kalau di pasaran harusnya lebih mahal, karena sekarang saat ini harga sayur di musim hujan itu tinggi sekali. Di pasar gadang aja 40.000 1 kilonya, sedangkan kita kebetulan panen, kita bawa kemari di pameran ini kita buat lebih murah. Oke, lebih murah. Satu ikat ini berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Ini 7.500, tapi kilonya 40.000. oh gitu. Tapi jaminan lebih fresh ya, kelihatan pemirsa. Kita lihat, ya kalau dari daunnya juga di sini utuh, nggak ada lubang yang dimakan ulat. Kita tanam di dalam greenhouse. Oh gitu. Ya, jadi Baik. jadi nggak kena hujan, jadi hama kita sangat berkurang, makanya kita nggak pakai pestisida. Baik.
Mahal sedikit dari pasaran nggak apa-apa, tapi yang pasti lebih sehat sayurannya Pak. Baik, terima kasih Bapak. Mari kita geser pemirsa ke sembako yang ada di sebelah kanan saya. Di sini yang menjual berbagai bumbu-bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, cabai, tomat. Kita tanya langsung ke sana ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, kenapa lemes, Bu? Sudah habis ya semua stoknya? Iya, Bu, kita mau tanya-tanya, Bu, untuk harga sembako yang ada di sini, terutama dari bumbu-bumbu dapur ya. Kalau boleh tahu di sini untuk bumbu-bumbu dapur, tomat, cabai, dan sayuran mungkin berapa harganya, Pak? Tomat 10.000 1 kilo. Termasuk murah ya dari yang ada di pasaran. Untuk cabai? Cabai rawitnya 35 1 kilo. Kita bisa lihat sendiri pemirsa, ini cabai rawitnya benar-benar fresh ya, utuh, nggak ada yang rusak juga bentuknya. 1 kilo Rp35.000. Untuk cabai besar sendiri Pak? Rp28.000. Bentuknya juga masih fresh ya, dan harganya juga masih normal standar. Pak, gimana Pak sejauh ini mengikuti kegiatan GPM? Ya, alhamdulillah rame. Rame ya? Ya, laris ya Bu ya. Alhamdulillah, karena memang semua kayaknya butuh ya bumbu-bumbu dapur. Baik, terima kasih Ibu, Bapak, mari. Nah, sekarang kita geser ke sebelah kanan lagi pemirsa. Ini kalau kita lihat dari tadi standnya ramai banget karena di sini menjual berbagai kebutuhan pokok seperti beras, tepung, minyak goreng. Dan ini nih yang perlu kita tanya langsung, berapa harga minyak goreng sekarang? Karena menjelang Nataru kita tahu sendiri sekarang udah mulai naik ya di pasaran, bahkan sampai 2 liter aja sampai Rp40.000. Kita lihat berapa harganya. Oke, kita tanya sebelah sana. Oh, rame ya. Ibu, dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Lala Ibu Lala dari kecamatan? dari Sukun. Kecamatan Sukun. Belanja apa aja hari ini, Bu? Ada beras, ada tepung beras, ada bawang merah, bawang putih, sama gula. Sama gula. Berapa harganya kalau di GPM ini, Bu? Lebih murah. Lebih murah. Selisih berapa kalau boleh tahu? Selisih berapa? 4.000-an ya? 5.000. 4.000. 2 sampai Rp5.000. Jadi lebih murah daripada yang di pasaran ya. Oke, tapi dibatasi, Bu? Enggak. Enggak ya. Oke, baik. Nah, mungkin kesiangan jadi ada. Jadi stoknya udah mulai berkurang ya. Sangat terbantu nggak, Bu, dengan adanya GPM, Bu? Terbantu Banget. sekali. Ya. Harapannya ke depan seperti apa? Ya sering rutin lah ini kegiatan ini. Sebulan sekali gitu ya? Iya. Setengah bulan sekali lah. Setengah bulan sekali. 2 minggu. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Ibu, Bapak, mari. Nah, pemirsa, sekarang kita lanjut ke stand sembako. Halo Mas, ini dari UMKM mana? Perumda Tunas. Perumda Tunas sendiri. Dengan produk-produknya apa aja ini? Ini kita menyediakan sembako, ada daging juga. Kita ada beberapa sembako yang kita tawarkan. Oke. Dan untuk harganya sendiri berapa nih Mas kisaran? Kalau untuk sembako kita kisaran di harga 20, tergantung dari sembakonya jenis apa. Tapi kita rata-rata bisa dikatakan murah gitu aja. Bisa dikatakan murah, tapi yang pasti banyak orang yang bertanya minyak goreng. Minyak goreng di sini berapa, Mas? Kita rata-rata di harga 16.000 per liter. 16.000 per liter. Itu untuk minyak apa? Minyak kita. Minyak kita. Kalau untuk yang 2 literan berapa? Kita di harga 27 per liter, per 2 liternya. Per 2 liternya. Oke, baik. Kalau untuk sembako beras, ini yang tersedia di sini yang 5 kiloan ya, Mas ya? 5 kilo semua. Ada yang 25 kilo? Ada yang 10, ada yang 25 juga. Oke, dan kayaknya ramai terus dari tadi di sini, Mas ya. Wah, luar biasa sekali. Bagaimana sejauh ini masyarakat berbelanja di sini? Bisa kita lihat juga antusiasme dari warganya juga cukup banyak, dan dari berbagai macam wilayah juga, salah satunya ada di kecamatan yang lain juga, dan kami harapkan kita bisa membantu untuk masyarakat dan UMKM juga. Baik, terima kasih Mas. Nah pemirsa, itu dia, kita sudah berkunjung ke berbagai stand UMKM yang ada di Gerakan Pangan Murah di Perumda Tugu Aneka Usaha Kota Malang. Untuk harganya sendiri kalau kita lihat ada yang standar dan ada yang di bawah harga di pasaran ya pemirsa. Tapi yang pasti untuk kegiatan Gerakan Pangan Murah ini sangat membantu masyarakat di tengah naik turunnya harga bahan pokok di Kota Malang.
ramai dan antri pemirsa sampai siang ini, itu artinya masyarakat sangat antusias dengan kegiatan gerakan pangan murah yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang. Dan akhirnya saya Iva Amora bersama juru kamera Rifki Maesa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.